Selamat datang di Rumah Akmal Podcast, tempat di mana kita bicara dari hati ke hati tanpa ada batasan yang bisa menghalangi. Boleh jadi, apa yang kita bagi bisa menginspirasi sekaligus menjadi tempat yang kamu singgahi ketika merasa sendiri. Dengarkan Rumah Akmal Podcast setiap hari Selasa pukul 9 malam di platform podcast favorit kalian. And this podcast brought to you by Anchor and Route 62 Media. Pada kunjungan kali ini, kita akan membahas tentang benar nggak sih millennials itu adalah generasi pemalas yang ingin segalanya serba instan dan gak sabaran. Untuk itu, without further ado, dalam kunjungan ini kita sambut tamu kita, seorang mentor, entrepreneur, dan seorang yang mengubah perspektif saya terhadap dunia. Kak Eris Munandar. Halo Kak Eris Munandar. Halo Akmal, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Kak Iris gimana nih kabarnya nih? Lagi COVID kayak gini nih. Ya, kabarnya beberapa hari terakhir ini sudah sedikit menikmati dunia luar setelah terkungkung lebih dari 4 bulan di rumah. Work from home. Work from home terus ya Kak ya. Jadi untuk yang mendengarkan podcast ini, Kak Iris Munandar ini dulu partner. Saya bilang partner lah ya, partner mentor di bisnisnya beliau. Dulu waktu di Kreavisi ya kayak kita bareng ya kayak. Saya sempat jadi CEO yang belum bisa dibilang CEO lah, cuma titel aja CEO waktu itu nih di perusahaan KRS ini. Cuma saya banyak belajar dari KRS. Makasih banyak ya waktu itu. Banyak ilmu yang saya belajar dari KRS. Iya, dijerumuskan ya Mas? Iya, dijerumuskan nih dari yang asalnya masak jadi ke dunia digital ini dari KRS ini nih. Tapi kalau nggak gitu saya nggak banyak belajar Kak Iris. Mungkin masih stuck di dapur-dapur aja. Alhamdulillah nih ketemu Kak Iris waktu itu. Nah ini kan Kak Iris ini banyak bisnis yang dipegang ya Kak ya. Selama pandemi ini gimana nih Kak Iris nih? Kan banyak kru yang membantu Kak Iris ya di balik bisnis-bisnis itu. Iya, tentunya terdampak semua dunia usaha, baik skala besar, menengah maupun kecil malah ya. Beda dengan ketika terjadi krisis moneter tahun yang lalu gitu kan. Masih bergeliat lah dunia bisnis. Tapi ketika krisis kesehatan seperti COVID-19 ini semuanya tidak bisa bergerak gitu kan. Sehingga lumpuh gitu kan. Ya ini baru. Jadi lumpuh jadi dampaknya terhadap UKM, terhadap perusahaan-perusahaan besar itu luar biasa. Walaupun UKM mengalami knock-out tuh di ronde pertama tuh ya karena nggak bisa social distancing, physical distancing, apa yang harus dilakukan gitu kan? Iya, gitu. Apalagi PSBB jadi memaksa kita untuk work from home ya Kak ya. Itu dilakukan tuh di perusahaan KRS tuh work from home, remote working. Ya dilakukan karena kita pun juga ingin membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini. Kan COVID-19 ini kerumunan, jadi selama ada kerumunan di situ semakin berpotensi besar adanya yang terkena COVID-19. Makanya kita langsung memutuskan untuk seluruhnya work from home, apalagi di bulan pertama dan bulan kedua gitu. Ketika PSBB lagi ini ya kayak baru ya kayak. Iya, betul. Tapi di bulan ketiga gitu kan PSBB tahap berapa lah saya lupa, itu mulai ke kantor tapi dengan shift gitu kan. Dengan shift gitu kan, hari-hari ini bagian apa, besok bagian apa, tetap physical distancing, tidak ada rapat-rapat gitu ya. Rapat-rapat tetap dilakukan secara online. Oh iya, jadi untuk menjaga ini ya kayak jarak apa segala macam ya. Jarak, betul. Iya. Ini menarik nih remote working nih karena kan di perusahaan KRS ini mix krunya itu banyak ya kayak dari ada yang generasi X, ada yang millennials gitu ya. Ini gado-gado ya, banyak banget karena itu enaknya sih ada pertukaran experience gitu ya, kayak ada pertukaran pengalaman antar krunya. Nah ini lagi work from home gini gimana nih Kak? Ada perbedaan signifikan nggak Kak antara si generasi X sama si millennials ini? Iya, perbedaan signifikan tentu tidak terlalu signifikan, tapi kaitannya dengan cara dua generasi ini beradaptasi dengan teknologi.
Gitu. Jadi Menarik. kalau generasi X itu ya di awal-awal ada sedikit gagap teknologi gitu kan, karena Iya, iya. biasanya tatap muka, ketemu lain sebagainya, bekerja di kantor, tiba-tiba kan di rumah gitu kan. Betul, Jadi betul. apa yang harus dilakukan sehingga terjadi shock culture di awal-awal ini, stres gitu kan, dengan kondisi yang ada gitu. Ya, tapi lambat laun itu generasi X ini bisa menyesuaikan mal gitu kan, dan Hmm. ketika semakin PSBB diperpanjang, yang kedua ketiga diperpanjang, ternyata mereka menikmati gitu kan bekerja Lebih di rumah menikmati gitu ya. kan, Apalagi bisa bareng keluarga ya. Banyak waktu bareng dengan keluarga. banyak waktu yang bisa Betul. dilakukan di rumah lah ya kayak gitu. Iya, bekerja sambil rebahan gitu kan. Saya selalu anekdot kalau 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 rapat online tuh di atas pakai kemeja, pasti di bawah pakai sarung, saya bilang gitu kan. Karena saya ingat dulu tuh waktu kerja di tempat KRI, saya sempat tidur di kantor Ya, terus kan Kak, waktu itu karena ya udah mending tidur di yes, kantor waktu itu yes, betul, daripada betul, betul. pulang-pulang. Tapi Kak, ini menarik nih Kak. Menurut Kak Iris, remote working ini lebih lebih Hmm. produktif nggak Kak? Si WFH ini? Atau ada produktivitas menurun sedikit gitu Kak? Di awal-awal, di awal-awal iya gitu, produktivitas menurun karena mereka harus beradaptasi gitu kan. Hmm. Tapi lama-kelamaan, dan ini akan menjadi habits baru dalam bekerja di masa yang akan datang. Iya, iya. Karena dengan remote working ini ada efisiensi yang terjadi gitu kan. Iya. Efisiensi dalam berbagai hal, terutama kalau saya sendiri, Akmal, tahu bahwa tidak berbicara mengenai hemat uang, tapi harus menjaga bagaimana biaya waktu gitu kan. Biaya waktu yang kadang nggak kepikiran ya Kak? Iya, kadang nggak kepikiran. Tapi dengan remote working ini biaya waktu sudah sangat luar biasa menjadi sebuah investasi. Jadi tidak ada alasan teman-teman untuk telat rapat gitu kan, kemudian mengerjakan Iya. tugas dan lain sebagainya. Ya semuanya dikomunikasikan lewat dunia virtual gitu kan. Jadi hasil-hasil pekerjaan di email atau di WhatsApp dan sebagainya didiskusikan, cepat dilakukan proses perubahan dan lain sebagainya. Nah, jadi di bulan pertama memang ada adaptasi, bulan kedua sudah mulai kencang tuh, gitu kan semangatnya untuk menyelesaikan, dan Iya. ternyata jauh lebih efisien dan efektif, gitu kan. Menarik, Dan menarik, ini menarik. dirasakan oleh generasi X, gitu kan. Oh Ya Akmal iya, iya, sendiri iya. tahulah generasi X itu generasi yang dalam tanda kutip kita suka sok-sokan lebih paham terhadap apa yang terjadi gitu kan. Tapi dengan kondisi seperti ini jadi semuanya belajar gitu kan. Semuanya Jadi dari nol belajar. lagi ya kayak dari sini ya. Semuanya dari nol. Nah gitu. Iya. Menarik, menarik, Nah menarik, menarik nih Kak. kalau generasi milenial ya memang dia cepat beradaptasi ya, karena kehidupannya kan sudah beradaptasi dengan yang namanya teknologi sejak kecilnya gitu. Iya. Ini menarik nih. Jadi saya pengen aja nih sama Kak Iris nih. Hmm. Menurut Kak Iris nih, karena Kak Iris kan udah banyak bekerja dengan milenial nih. Ya. Menurut di mata Kak Iris nih, di mata seorang Kak Iris Munandar, milenial itu apa sih Kak? Milenial ya, banyak orang yang bicara bahwa hari ini zaman milenium, kemudian generasi milenial hadir gitu kan. Nah kalau berbicara mengenai rentang usia juga masih debatable gitu kan. Iya. Ada yang kelahiran 1980 sampai periode 2000 gitu kan. Ada 82 sampai 2000 gitu kan. Itu saya jadi nggak termasuk Iya. mal tuh, karena saya di atas 80 gitu kan. Jadi saya masih generasi X nih. Tapi jiwanya Kan jiwa milenial nih Kak Iris nih. Ya, tapi kalau Akmal kan milenial lah gitu kan. Akmal milenial. Nah, jadi sangat menarik dengan kondisi seperti ini, apalagi kalau kita berbicara mengenai bonus demografi yang notabene itu diidentikan, disandingkan dengan generasi milenial gitu kan, bahwa Iya. di masa-masa mendatang ini yang akan mewarnai sendi-sendi kehidupan itu ya potensi-potensi milenial gitu kan. Iya, itu yang Dan Indonesia Emas itu ya Kak ya? Ya, Indonesia Emas 2024 gitu kan, Iya. bonus.
bonus demografinya kan hampir usia-usia milenial itu kan bisa dikatakan sebagai usia-usia yang produktif gitu kan. Generasi-generasi yang identik dengan gadget, smartphone gitu, pokoknya teknologi gitu kan. Itu yang disandingkan, dieratkan dengan generasi milenial, Mang. Iya ya, menarik nih. Ada pengalaman menarik gak Kak Eris dengan milenial? Bisa share sedikit gak Kak? Kan Kak Eris banyak kru milenial ya Kak ya? Ya, kadang kala ini karena saya generasi X, berjiwa milenial, berhadapan dengan orang milenial, itu memang butuh ada tantangan tersendiri, Mang. Jadi orang-orang milenial ini orang-orang yang selalu berpikir ingin serba cepat gitu kan. Kemudian karena dia merasa hidup di dunia zaman teknologi yang notabene teknologi itu kan perputarannya cepat, sehingga mindsetnya juga yang cepat-cepat tanpa mengindahkan kadangkala pengalaman dari orang-orang generasi X gitu kan. Nah disitulah terjadi semacam bukan benturan ya, switch lah gitu antara generasi X dengan milenial agar satu visi gitu dalam menyelesaikan tugas-tugas di pekerjaannya di kantor gitu. Nah, tapi yang menarik justru dengan generasi milenial ini mereka punya semangat yang luar biasa, punya rasa keingintahuannya juga luar biasa, dan catatannya di berbagai survei itu generasi milenial itu selalu melebihkan waktunya untuk menguasai sesuatu lebih lama daripada generasi X. Oh, menarik itu. Ya contoh lah yang dialami oleh Akmal, karena ingin belajar tentang media, ingin belajar tentang editing dan lain sebagainya, ya terpaksa tidur di kantor lain sebagainya. Ya itulah tipikal milenial. Jadi kadang-kadang merasa tidak puas gitu kan, sehingga dia ingin cepat gitu. Saya ingin cepat menguasai ini, saya mengorbankan waktu banyak. Dan akhirnya terjadilah proses percepatan itu, akhirnya menguasai gitu. Orang yang tadinya pintar masak jadi ngolah ngedit kan itu cepat. Pintar semua bisa lah kalau bisa ya. Nah, itu yang paling menarik itu mah. Kadang-kadang kedodoran nih generasi X itu gitu kan, dengan semangat teman-teman milenial itu gitu. Kadang-kadang kedodoran gitu. Iya, menarik. Menurut Kak Eris sulit nggak sih handle millennials gitu? Enggak sih, enggak terlalu sulit gitu kan. Hanya kita harus mengikuti alur mereka saja gitu kan. Jadi orang-orang milenial itu kadang-kadang tidak terlalu ingin banyak untuk diberikan arahan dan lain sebagainya gitu kan. Iya. Dia hanya ingin simpel-simpel dan dia kerjakan gitu kan. Dan yang paling penting dari generasi X ke generasi milenial itu trust, paling percaya. Trust ya yang paling penting. Nah, ya lu bisa ngerjain, bisa, udah lakukan gitu. Karena kita harus memberikan kepercayaan kepada mereka. Iya. Karena kadang gapnya itu di situ ya kayak. Jadinya kalau nggak ada trust itu si milenialnya nggak percaya ke yang atasannya gitu, si atasannya juga nggak percaya ke milenial, jadinya berantem gitu kan tuh. Betul, dan ini kondisi real lah, fakta. Saya dulu kan dengan Akmal sama-sama gitu kan, saya nggak pernah mengguiden dari awal kan. So kreativitasnya seperti apa dulu, udah hasil baru kita olah bersama begitu. Itu orang-orang milenial seperti itu, beda dengan generasi sebelum milenial. Ini harus begini, itemnya harus dilakukan 1, 2, 3, 4. Tapi kalau ke generasi milenial, nih konsepnya kerjakan seperti ini, silakan kreativitas lakukan gitu kan. Baru setelah selesai di review, kalau ada revisi begitu. Iya, jadi saya ingat nih dulu saya pertama kali bikin video itu tuh revisinya banyak banget tuh pertama kali bikin video. Tapi lama kelamaan kadang sekali, kadang nggak ada revisi, oke, naik langsung gitu ya, kayak ingat tuh saya zaman-zaman. Iya, betul. Pernah sampai 13 kali revisi saya waktu itu kan. Wah. Ya itu kan belajarnya. Itu belajarnya ya kayak. Itu belajarnya. Tapi serius saya banyak belajar nih waktu itu nih kan. Tapi ini ada anggapan menarik nih Kak di masyarakat nih. Ada anggapan ya kayak millennials itu tidak loyal sama malas nurut perintah atasannya nih kan. Gimana nih menurut Kak Eris nih? Saya kayaknya saya juga keluar dari Kak Eris waktu itu ya. Nggak loyal nih saya. Enggak, sebenarnya ini
istilah apa bahwa generasi milenial ini adalah generasi yang pemalas itu statement dari seorang konsultan kepemimpinan Simon Sinek namanya. Dalam wawancara yang memang sangat viral, salah satunya beliau mengatakan bahwa generasi milenial ini adalah generasi yang pemalas gitu kan. Nah, jadi ini yang sangat menarik Mal sebenarnya. Tapi ini beberapa konsultan kepemimpinan, kemudian SDM dan sebagainya akhirnya banyak membantah sinyalemen ini. Karena selama ini ternyata gerakan ekonomi katakanlah UMKM, ekonomi di Indonesia itu kan ditopang hampir 97% oleh UMKM, industri UMKM. Iya. Sedangkan orang-orang UMKM identik dengan orang-orang milenial, orang-orang muda. Iya. Dan mereka punya geliat yang sangat luar biasa. Nah, satu itu. Yang kedua, untuk mematahkan mitos itu, ya sekarang di Indonesia lah, kita bicara Indonesia, Presiden Jokowi juga mengangkat staf sus dari kaum milenial. Kemudian juga direksi komisaris BUMN sekarang sedang viral, banyak orang milenial. Iya, yang dari Bukalapak kemarin itu ya kayak. Ya, Bukalapak, kemudian juga banyak ada yang usia 23 jadi komisaris ini. Ini mengindikasikan bahwa orang-orang milenial ini orang-orang yang punya optimisme dan semangat yang sangat luar biasa gitu. Jadi sinyalemen bahwa milenial pemalas ya itu tidak bisa disandingkan 100% terhadap orang-orang milenial yang secara keseluruhan, karena sebagian besar orang-orang milenial ini orang-orang yang menggerakkan dan memberdayakan. Kalau persepsi saya ya Mal ya. Iya, menarik. Nah ini kan tadi ada kata-kata yang malas nurut sama perintah atasannya tuh Kak. Ini ada miskomunikasi kah gitu atau gimana nih Kak? Karena waktu saya kerja sama Kak Eris bukannya malas nurut ya Kak ya. Tapi ada kayak saya punya sudut pandang lain. Nah kadang kalau Kak Eris kan menanggapi sudut pandang lain saya gitu. Tapi kan tidak semua orang menanggapi si sudut pandang yang datang dari millennials ini ya, karena topengnya itu adalah pengalaman gitu ya kayak. Apakah malas nurut perintah ini datang dari situ gitu Kak? Karena ada communication gap gitu. Ya, yang seperti tadi saya bilang di awal bahwa generasi X dengan milenial ini ada persimpangan gitu kan. Boleh bisa dikatakan sebagai communication gap, itu boleh gitu kan. Orang milenial dengan sifat dan karakternya yang ingin bergerak cepat, generasi X yang bekerja penuh kehati-hatian dan pertimbangan, ya di sanalah gitu kan seorang leader, seorang CEO harus bisa memadukan dua kekuatan ini menjadi kekuatan besar bagi sebuah perusahaan itu gitu kan. Jadi generasi X dengan kehati-hatiannya, dengan pertimbangannya karena dia merasa pengalaman, generasi milenial orang baru tapi punya semangat baru, punya optimisme baru, kemudian mindsetnya juga sudah terbentuk untuk proses percepatan. Ya ini yang kadang kala gitu kan, orang milenial ketika dikasih tugas oleh generasi X, ya apa sih yang justru yang ini yang jalur lebih cepat gitu kan. Jalur yang disampaikan ini agak lambat gitu kan. Ya tinggal komunikasi aja sih sebenarnya gitu kan. Nah disinilah saya selalu mengatakan hindari ego masing-masing gitu kan. X hindari, milenial hindari. Karena komunikasi itu kan penting untuk menjembatani perbedaan karakter itu. Iya menarik nih Kak. Karena ada ini ya kayak ada stigma juga kalau sekarang kita ambil stigmanya dari sudut pandang millennials nih Kak. Yes. Definisi sukses millennials dan definisi sukses generasi yang terdahulunya gitu ya kan ada perbedaan definisi sukses gitu Kak. Ketika ini kita ngambilnya yang secara global ya kayak. Ketika generasi dulu mikirnya sukses itu kan kita kerja jadi PNS atau BUMN atau di satu perusahaan swasta dengan gaji besar, berangkat pakai mobil, berdasi setiap hari gitu ya kayak. Nah, ada sedikit anggapan dan jujur ini dari anggapan saya juga gitu ya, saya berpikir sama seperti ini bahwa kesuksesan itu justru bukan dinilai dari apa yang materinya yang kita dapatkan gitu, tapi ada passion di sini. Ada passion yang bermain di sini. Ketika kita punya penghasilan yang bagus tapi itu tidak sesuai dengan passion saya, ya kayak tidak terjadi apa-apa aja gitu di situ. Nah, menurut Kak Eris, pola pikir seperti ini
ada pengaruhnya nggak Kak dengan stigma negatif yang sekarang datang dari generasi X itu? Iya, jadi ada pergeseran sudut pandang mengenai definisi sukses dari dua generasi ini. Ya, tadi apa yang disampaikan oleh Akmal ada benarnya gitu kan, bahwa generasi X ini bisa dianggap sukses, karirnya bagus, kemudian pakaian perlentai dan sebagainya, pokoknya eksekutif muda banget Eksekutif muda banget. Kemana-mana dan sebagainya. Nah, tapi kaum milenial itu menganggap sukses bukan dari sudut pandang itu gitu kan. Ya sekarang banyaklah CEO yang dia Facebook, kemudian Amazon dan sebagainya, coba pakaiannya, pakai kaos. Iya. Sama terus kan? Lagi kaosnya ya Kak ya? Iya sama gitu, dan sehari-harinya begitu gitu kan. Nah jadi generasi milenial tidak melihat dari semacam apa ya, dari atribut yang dipakai gitu kan, tapi otak gitu kan. Tapi value otak ya, bagaimana value, jadi bagaimana gue mendapatkan sesuatu, kapasitas gue juga bertambah gitu kan, kemudian gue bisa bermanfaat bagi orang gitu kan. Ya memang generasi X juga sama definisinya seperti itu, tapi generasi X lebih ditonjolkan sifat dalam tanda kutip identitas kesuksesannya gitu kan, mobilnya, bajunya, lain sebagainya gitu kan. Nah itu gitu, jadi terutama generasi X yang lahir di akhir-akhir generasi X sebelum munculnya generasi milenial gitu kan. Nah kalau generasi milenial serba cuek, jadi baju ini gimana, tapi otaknya luar biasa, kemana-mana sekali keluar laptop atau gadgetnya lain sebagainya juga berkelas, tapi tidak menampakkan gitu kan. Dan dia tidak gagap teknologi. Generasi X handphonenya bagus, smartphone lain sebagainya, tapi jarang bisa mengoperasionalkan gitu fungsi-fungsinya gitu kan. Nah tapi kalau generasi milenial itu kan luar biasa gitu kan, itu gitu kan. Ya ini mah curhat lah kan, saya juga generasi X dan saya pernah mengalami itu gitu kan. Tapi kan kalau Kak Iris jiwanya jiwa milenial Kak Iris ini nih. Iya saya cuek juga ya. Pakai kaos, jadi kalau di kantor ada pakai kemeja suka kita bully kan. Kayak dulu kita pakai kemeja kalau meeting aja kan Kak, sama sepatu. Iya kalau meeting. Iya benar. Tapi ini sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih Kak ke financial control dari milenial? Karena ini ada data yang membuktikan bahwa millennials itu jauh lebih buruk dalam mengontrol finansialnya sehari-hari gitu kan. Dari lifestyle yang tadi kita obrolin itu, perbedaan antara millennials dan Gen X. Ya, jadi milenial ini banyak menghabiskan uang bukan untuk hal-hal yang lain. Identitas dia tuh kongko, kafe gitu kan, kemudian gadget atau aplikasi, beli software lain sebagainya, itu gitu kan yang akhirnya tidak terkontrol gitu. Kalau generasi X masih bisa kok pakai software ini gitu kan, masih bisa kok pakai barang ini gitu. Tapi kalau generasi milenial harus update dong ke kamera yang ini gitu kan, ininya luar biasa. Nah gitu, jadi perbedaan memanage finansialnya ya di situ gitu kan. Sama-sama sih untuk menunjang gitu kan, tapi akhirnya stigma itu muncul bahwa orang-orang milenial itu kadang-kadang boros dalam tanda kutip gitu kan. Iya, karena hidupnya juga kan orang milenial nggak mau terkungkung dengan kantor lain sebagainya, dia virtual office, mau ngerjain di kafe, mau ngerjain di mana kan itu juga butuh. Masa di kafe hanya teh manis doang kan begitu. Iya, itu saya sering masuk ke coffee shop mana, kerja di sana gitu. Emang ada biayanya sih ya kayak untuk itu ya. Ada biayanya. Tapi kayak udah kita semua tahu ya kayak kan generasi milenial ini tidak bisa lepas dari dunia online ya, kayak internet mati sebentar aja udah panik tuh Kak, kayak mending ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Apalagi platform banyak banget sekarang ya kayak yang bisa dimanfaatin oleh millennials. Menurut Kak Iris, mesti gimana nih millennials memanfaatkan situasi yang sekarang ini, karena ada banyak privilege yang mungkin Kak Iris pada saat dulu muda tidak ada gitu. Kalau saya harus dilahirkan kembali gitu kan, katakanlah saya lebih baik lahir di zaman milenial. Ya kalau sekarang menikmati lah ya.
karena tahu milenial itu seperti apa gitu kan. Nah milenial itu kan ya, seperti tadi Akmal bilang bahwa identik dengan smartphone, dengan gadget, kemudian juga milenial itu wajib memiliki akun media sosial gitu kan. Kemudian milenial lebih memilih ponsel daripada televisi gitu. Milenial juga menjadikan keluarga sebagai pusat pertimbangan dan pengambil keputusan mereka. Ini saya melihat bahwa agak mubazir kalau orang milenial kembali melakukan bersifat hedonisme, permisivisme, acuh tak acuh di saat privilege ini begitu banyak bagi mereka untuk bisa meningkatkan kapasitas diri dan keilmuannya gitu kan. Dulu kita kuliah lain sebagainya tidak ada Mang Google gitu kan dan sebagainya. Kaum milenial ditolong dengan itu gitu kan. Kemudian literaturnya bisa download. Kita dulu harus berjibaku untuk membeli buku, mencari buku dan lain sebagainya. Kepala sari Jadi kalau misalkan milenial sekarang IQ-nya masih di bawah orang-orang yang lahir di sebelum milenial generasi X itu keterlaluan gitu kan. Jadi dengan privilege semacam ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh teman-teman milenial gitu kan. Apalagi sekarang banyak orang-orang sukses yang masih usia muda, dia bisnis di dunia startup, kemudian bisa berada di jajaran top management. Ini kan luar biasa, harus menjadi stimulus bagi teman-teman milenial yang lainnya bahwa gua juga bisa melakukan itu, toh fasilitas privilege yang didapatkan juga sama gitu bagi teman-teman milenial. Gitu. Gak ada alasan lagi sekarang ya kayak untuk tidak coba dan tidak memulai, gak ada alasan lagi ya. Enggak ada alasan semuanya lagi. Semuanya udah disiapkan gitu tuh, yang dengar ya. Gak ada alasan lagi ya buat yang dengar ya. Awas kalau masih rebahan aja sampai sekarang. Tapi ini ada stigma yang cukup serius ya kayak. Ada stigma yang cukup serius menurut saya. Ada anggapannya bahwa millennials itu selalu ingin hal yang instan. Nah itu Kak, sama terlalu mengejar kekayaan dan ketenaran. Nah itu menurut Kak Iris gimana tuh? Apa memang lifestyle sekarang itu seperti itu gitu? Atau ada pengaruh sosial media di sini? Iya, karena mereka hidup di era teknologi. Ada sosial media dimanfaatkan untuk salah satunya sarana pencitraan diri, identitas diri, personal branding dan lain sebagainya. Dan memang itu menjadi sebuah kebutuhan. Jadi ketika kita berbicara teknologi, kalau kita tidak bisa memanfaatkan teknologi seperti itu, omong kosong bagi klien dan customer mereka. Jadi mereka pun juga harus begitu untuk menyesuaikan sebenarnya dengan fashion yang dilakukan oleh teman-teman milenial. Jadi bukan sesuatu yang saya menganggapnya bahwa ya itulah yang harus dibutuhkan oleh milenial gitu kan, untuk mengejar prestasinya, mengejar kesempatan karirnya gitu kan. Nah kalau berbicara mengenai masalah instan, bagi saya istilahnya mungkin bukan instan Akmal, tapi dia ingin jauh lebih cepat. Jadi belajarnya juga 2 kali lipat lah dibandingkan yang tadi saya bilang, dibandingkan dengan generasi X. Bagi generasi milenial ini kadang-kadang tidak rewel dengan nggak ada istilah lembur bagi mereka. Tapi kalau generasi X kan sedikit-sedikit ngitung lembur lain sebagainya. Tapi generasi milenial tuh enggak gitu ya, karena mereka bekerja secara enjoy. Dan tadi mengejar passion gitu. Itu ya kayak gitu. Mengejar passion, jadi bagi mereka ada istilah hobi yang dibayar. Nah ini nih hobi yang dibayar ini menarik. Hobi yang dibayar, iya. Karena dulu hobi belum tentu dibayar ya Kak, tapi sekarang hobi main game aja udah bisa jadi uang loh Kak. Iya, nah itu kan masalah main game saja itu kan ada perbedaan antara generasi X dengan milenial. Generasi X berpikir main game kagak ada waktu aja sama sekali, pemalas dan lain sebagainya. Tapi ketika generasi X sudah tahu potensi duit yang ada di game kan akhirnya mendukung juga tuh. Iya. Malah sekarang ada banyak pemilik tim-tim game itu apa segala macam itu justru ya dari generasi X itu, karena dia melihat ada potensi besar. Ini menarik. Potensi ekonominya tuh juga sangat luar biasa, sehingga akhirnya generasi X juga mulai hijrah lah, beradaptasi
ya beradaptasi dengan pola kerjanya gitu, karena potensi ekonomi di e-sport kemudian di game itu luar biasa potensi ekonominya gitu. Iya, ya. Kak Iris nggak tertarik nih Kak terjun di dunia itu Kak? Karena kan nambah-nambah bisnis baru Kak. Iya, kalau game saya enggak, tapi kan ada potensi-potensi yang lain di Potensi sisi yang lain ya Kak ya? digitalisasi yang lain gitu kan. Iya. Jadi YouTuber lah atau jadi production house lah gitu kan. Sekarang Waduh. dengan era digitalisasi ini orang memanfaatkan teknologi, potensi ekonomi digitalnya sangat besar, maka pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi itulah yang akan menjadi anak emas di tahun-tahun kedepannya gitu kan. Orang editor, kemudian orang Iya. desain grafis, orang desain komunikasi visual DKP, kemudian konten kreator itu yang akan merajai gitu kan, Merajai di masa depan gitu ya Kak ya? di masa depan dengan modal yang sangat efisien dan efektif. Iya. Ini aja starting podcast gini kan saya nggak pakai alat-alat yang terlalu banyak itu, tapi alhamdulillah bisa jalan gitu kan. Iya, alhamdulillah bisa jalan. Sama Kak Eris ini juga, Kak Erisnya bikin YouTube ya Kak ya? Saya bukan ingin jadi YouTuber, tapi saya ingin mengangkat teman-teman yang punya inspirasi perjalanan hidupnya yang luar biasa gitu kan, yang milenial, yang generasi X. Nah itu ya saya hadirkan lah, orang yang terkenal, yang tidak terkenal, tapi asal punya sisi inspiratif ya saya hadirkan. Iya, karena di episode satunya ini, waduh, ini Kak Eris kayaknya mentor beliau juga nih, saya udah nonton nih ini, waduh. Karena saya ingat dulu Kak Eris tuh pernah ngeliatin berita ke saya lupa sih orang-orangnya ya, yang memang dia ternyata udah jadi coach profesional tuh, salah satu anak didiknya Kak Eris dulu gitu. Dan ini dia yang episode kedua yang kayak podcast gini juga. Iya, Fitra. Ini itu tuh sekarang udah setaranya di level Asia Tenggara ya Kak Iris ya? Ya, dapat penghargaan motivator termuda Asia Tenggara. Wah, memang hebat nih Kak Iris ini selalu bisa melihat potensi di setiap orang ini ya. kan harus ada pabriknya. Harus ada pabriknya. Jadi ya. kalau saya kan senang di belakang layar. Menciptakan orang-orang, apalagi kalau sekarang generasi saya, karena saya generasi X, ya saya munculkan, melihat orang-orang potensi generasi milenial, munculin gitu kan. Ya sayanya mah duduk gitu kan, ngopi. Dan YouTube Kak Iris ini progresnya jauh lebih bagus sebenarnya dari YouTube saya nih Kak. Kak Iris ini progres YouTube-nya baik nih Kak. Jadi ceritain nih Kak, nama YouTube-nya apa nih Kak, biar pada tahun yang dengar-dengar di sini Kak. Inspiring Channel. Inspiring ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan inspirasi dari cerita-cerita yang menarik, silakan subscribe di Inspiring di YouTube-nya Kak Eris ya. Nah, ini nyambungnya ke sini nih Kak. Belajar itu kan bisa dari mana aja ya, bisa dari YouTube, cerita orang, apa segala macam gitu. Di kesempatan podcast kali ini Kak, boleh ceritain sedikit sisi inspirasinya Kak Eris gak ketika meniti kesuksesan yang sekarang gitu ya Kak ya? Menurut Kak Iris gimana nih? Mau cerita sedikit gak Kak? Saya itu orang yang dalam tanda kutip dulu dianggap aneh, Mal. Dulu sempat dianggap aneh. Karena saya tidak berorientasi terhadap hasil. Saya selalu mengatakan bahwa hasil itu adalah bonus, bukan tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana merawat dan menikmati prosesnya. Menikmati proses. Ketika prosesnya dinikmati, dilakukan dengan benar, bonusnya pun juga akan ada gitu kan. Ujungnya juga akan tercapai. Nah, sekarang kalau saya selalu menganalogikan begini, kita naik gunung gitu kan. Tujuan kita bukan mencapai gunung, tapi menikmati perjalanannya. Menikmati ada selokan, ada pohon, ada apa, kemudian di ketinggian berapa kita camping dulu gitu kan.
terus lambat laun akhirnya sampai ke puncak, dan itu dinikmati dengan sangat luar biasa. Tapi kalau sekarang kita dari bawah berpikir ke puncak, lihat gunung tinggi, mentalnya alah capek pasti ya, lu harus gimana, dinikmati dengan ya. Akhirnya saya menikmati proses. Kegagalan itu bagi saya itu sekolah, makanya kegagalan itu saya nikmati. Kesuksesan itu pun juga saya nikmati. Kegagalan kenapa harus dinikmati? Agar kita bisa mencari solusi untuk keluar dari kegagalan itu. Kenapa kesuksesan itu juga harus kita nikmati? Agar kita bisa meningkatkan kesuksesan itu lebih tinggi lagi, agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi tidak ada kata menyesali. Ketika gagal sesal, ketika sukses bahagia. Enggak, semuanya harus bahagia. Harus karena bahagia kalau sebenarnya. Karena sekarang kalau gagal, kemudian kita stres, kita kecewa dan sebagainya, selesai nggak gagalnya? Tetap gagal kan? Tidak berubah. Gagal. Tidak berubah gitu. Lebih baik kita nikmati, lebih baik kita bahagia. Ini bagaimana? Ini apa yang membuat kita gagal? Kita cari solusinya. Bukan membahas masalahnya, bukan membahas masalah. Ini masalahnya kenapa gagal terus gini? Itu mah udah tahu gitu, nggak usah dibahas lagi masalah kegagalannya itu. Tapi bagaimana mencari solusi dari kegagalan itu agar tidak gagal lagi. Nah ini yang sering dilupakan oleh teman-teman gitu kan. Sehingga akhirnya saya selalu bilang kepada teman-teman, kalau ingin menghilangkan kegaduhan dalam bisnis dan lain sebagainya, fokus terhadap solusi gitu kan, bukan fokus terhadap masalah. Nikmati proses itu, target tetap harus ada sebagai penyemangat kita, tapi mari kita nikmati perjalanan cinta bisnis ini dengan sebaik, kan dinikmati gitu kan. Kalau sekarang lari, saya selalu menganalogikan lari gitu kan dinikmati. Lari bukan lari perlombaan kan, dinikmati sehatnya dapat, nikmati dapat. Tapi kalau kita target gazebo itu harus kita kelilingi 10 kali dalam interval waktu 15 menit, ya itu kita akan kembali stres gitu kan. Tapi kita nikmati saja gitu. Toh yang 10 keliling 15 menit juga mengejar kesehatan, kita yang santai pun juga mengejar kesehatan. Iya. Jadi nggak usah stres lah. Jadi saya dua tahun terakhir ini begitu. Akmal lebih banyak menikmati proses. Lebih banyak menikmati proses ya. Ya ini kan saya podcast udah beberapa ya saya take ya kayak. Dan kebetulan kemarin saya ngobrol sama seorang psikolog itu tentang mental illness dan kesehatan mental itu memang ya kayak tadi mungkin terpengaruhnya dari yang orientasinya target, stres, karena semua penyakit mental itu berawal dari stres. Dan ketika stresnya tidak tersalurkan, ya udahlah jadi depresi, jadi anxiety apa segala macam. Wah memang ini. Karena Kak Iris itu nggak pernah kelihatan stres gitu. Kalau waktu saya dulu bareng sama Kak Iris itu nggak pernah kelihatan stres, ketawa-ketawa. Tapi saya yakin sebenarnya masalahnya itu banyak Kak Iris itu gitu, yang dipikirin di otak gitu. Oh iya, manusia lah. Tapi apakah masalah itu perlu diketahui? Kan ada yang perlu diketahui, ada yang tidak gitu kan. Karena bagi seorang leader, CEO dan lain sebagainya itu harus menampakkan sisi kebahagiaan di tengah para teman-teman kerjanya gitu. Iya ya, kayak yang dulu Kak Iris ajarin ke saya itu helicopter view. Nah itu tuh yang sampai sekarang saya masih belajar. Susah tuh helicopter view itu tuh. Betul. Karena memang kadang di awal kita helikopter view, tapi pas udah di jalan, ya kayak nyetir lagi gitu Kak, susah memang. Jadi darat dan udara dipakai gitu. Udara, ya. Kadang pilot, kadang supir. Aduh, Kak Iris terima kasih banyak nih udah main kesini ya Kak Iris ya ke Rumah Akmal Podcast. Dan ini baru pertama kalinya saya ngundang satu narasumber yang yang relate dengan saya gitu. Jadi memang biasanya kan teman apa kayak gitu. Tapi ini Kak Iris ini mentor menurut saya. Kak Iris itu mentor saya. Saya nggak bakal bisa ngelakuin kayak gini nih. Belajar lah sama-sama. Kalau dulu nggak ketemu Kak Iris. Jadi terima kasih banyak sudah ini. Dan biasanya di ujung acara kita sedikit recap tentang episode kali ini. Jadi buat teman-teman milenial, jangan malu kalau disebut malas atau segala macam atau segala instan, karena itu hanya perbedaan sudut pandang saja. Kita sama-sama sebenarnya berjuang, tapi tipe perjuangannya yang berbeda. Apalagi tadi kata Kak Iris,
kadang millennials mengeluarkan tenaga atau effort yang lebih daripada generasi kita sebelumnya. Cuma memang ya itulah bentuk dari dedikasinya millennials untuk mengejar passion. Dan generasi X pun memiliki caranya sendiri. Jadi di sini tidak perlu saling ngejudge, tidak perlu saling menilai. Yes. Laksanakan gear-nya masing-masing, tugasnya masing-masing. Karena kalau kita bersinergi, itu saya yakin hasilnya akan jauh lebih luar biasa ya Kak Iris ya. Betul. Nah, apa yang dulu kalau saya sama Kak Iris itu bahasanya sinergitas tanpa batas dulu tuh di Gravis itu. Yeah. Sinergitas tanpa batas, bekerja dalam senyap, cukup karya yang menjulang bukan nama kita. Nah itu tuh, bekerja dalam senyap. Karena dulu kita sering jadi tim senyap ya Kak Iris ya. Iya, tim senyap, biar karya kita yang menjulang, toh kita masih apa. Dan terakhir ya, kalau misalkan gagal, enjoy. Nikmati saja prosesnya karena hasil itu hanya bonus. Tapi prosesnya lah yang berbicara dan hasil tidak akan mengkhianati proses ya Kak Iris ya. Yes. Terima kasih Kak Iris sudah datang ke sini. Biasanya nih ya kayak biasanya yang ngasih closing statement saya nih. Tapi karena saya yakin Kak Iris punya kata-kata yang jauh lebih menarik lagi nih Kak. Coba closing statement-nya untuk teman-teman yang mendengar ini apa nih Kak? Untuk millennials yang mendengar podcast ini. Untuk milenial, optimalisasikan potensi, ledakan kreativitas, dan gapai harapan. Anda punya privilege yang sangat luar biasa. Generasi emas bagi bangsa ini, ciptakan itu semua bahwa Anda bisa mampu menjadi putra-putri terbaik bangsa ini. Mantap. Terima kasih Kak Iris. Saya belajar banyak lagi di episode kali ini. Dan untuk yang ingin bergabung, sharing cerita-ceritanya bareng kita atau menyumbang ide, kritik, sarannya, bisa subscribe YouTube channel kita di Route 62 Media atau follow dan hubungi kita di Instagram, Twitter @route62media.project. Saya Akmal Raksanagara dari Rumah Akmal Podcast undur diri, dan Kak Iris Munandar, terima kasih sudah datang. Terima kasih. Tetap dengerin kita di Rumah Akmal Podcast, di platform podcast favorit kalian. Sampai bertemu di kunjungan selanjutnya. Karena episode berikutnya kita bakal ngomongin tentang merantau. Oke? Stay tune on Rumah Akmal Podcast. Bye!